Oke, halo semua. Jadi kali ini Min akan bahas, bukan SNBT, tapi masih nyambung dengan SNBT, tapi kali ini akan, terkait alternatif pilihan, apa ya, kampus atau lanjut sekolah setelah SMA, di mana ini sudah tentu populer di kalangan kita, ya adalah perguruan tinggi kedinasan yang mungkin paling populer ya dibanding kedinasan yang lain, karena ada 8 tuh. Kawan-kawan ini akan bahas satu persatu, cuma kali ini Mimin akan bahas yang paling populer. Menurut Mimin sejauh ini, apalagi dengan kasus beberapa hari kebelakangan kalau kalian ngikutin ya itu yang nendang kepala orang terus selebrasi, yang gajinya berapa, kekayaannya berapa, ya diperpajakan lah ini sebut aja. Jadi inisialnya RAT atau MD itulah kalau kalian ngikutin kemarin itu kan populer tuh. Jadi ya memang benar di stan ini ya apa ya, terkenal kalau dulu itu, karena jaminannya gitulah. Itulah kenapa dia populer, jaminan ekonomi atau sekolah yang gratis atau apalah itu. Intinya kita akan bahas tentang pendaftaran STAN ini tahun 2023 ke depannya, karena kebetulan informasinya udah dibuka kemarin. Beberapa yang akan dibahas antara lain, kapan sih pendaftarannya, timeline-nya gimana, terus, kan sekarang pakai SNBT nih, berapa nilai minimal SNBT-nya, dan ada nilai minimal rapornya loh, buat daftar STAN itu. Nah, kalian bisa cek nanti apa nilai kalian mencukupi. Kalau kalian mau tahu itu silakan simak video berikut. Oke, langsung ke bagian pertama yaitu, apa ya, jurusan-jurusannya aja dulu. Jadi di STAN itu, tahun ini yang dibuka ada ini 3 jurusan, Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, ada Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik. Jadi di sini, ada beberapa kuota, jadi untuk ada reguler, afirmasi, pembibitan. Jadi buat yang tes ini ya, yang umum, reguler. Kalau afirmasi ini beberapa daerah tertentu, kalau pembibitan ini ada jalur kerjasama lain, detailnya mungkin bisa kalian baca, nanti ini cantumin aja, PDF informasinya ini, bisa kalian cek nanti. Jadi buat tahun ini kuota buat masuk STAN itu ada ini, 940 buat yang jalur tes ya. Mungkin ini, apa ya, ini juga kurang tahu, bisa dibagi lagi mungkin ini ya, kayak, detailnya apa, kayak program kaliannya apa, ini juga kurang tahu, cuma intinya kuota totalnya adalah ini, 940 buat jalur yang tes reguler ini. Nah, oke kita lanjut aja. Nah, yang pertama kita akan bahas nilai minimal rapornya. Jadi, nilai rapor serta nilai SNBT ini tuh nanti itu masuknya ke ini ya, seleksi administrasi. Jadi nanti setelah lolos ini bukan berarti kalian langsung lolos ke STAN gitu ya, enggak. Tapi ada tahap-tahap lain nih, ada banyak banget, sampai nggak cukup nih layarnya. Nanti ada kayak SKD itu apa ya, tes mungkin kayak tes pegawai negeri sipil kalau nggak salah, CPNS gitu. Lalu ada tes wawancara, ada tes kesehatan juga nanti. Nah, sampai nanti kan lolos ke STAN sebagai mahasiswa barunya gitu. Jadi buat 2 poin yang ingin bahas setelah ini adalah ini ya, tes buat administrasi. Nah, salah satu yang apa ya, perlu kalian lihat lagi, buat kalian yang lulusan tahun 2022 atau 2021 atau 2 tahun sebelumnya kan masih bisa ikut. Jadi ini nilai rata-rata di ijazahnya tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Berarti kalau mungkin ada juga kan sekolah yang pakai skala 4 kayak IP gitu, nanti tinggal dikonversi aja mungkin ya. Cuma intinya adalah untuk skala 100 nilai kalian nggak boleh ada yang di bawah 7. Mungkin apa ya, kayak remeh mungkin karena KKM-nya kebanyakan sekolah kan biasanya di atas 7 tuh. Cuma ya kan ada juga mungkin yang sekolah yang tegas detail banget nilai gitu bisa di bawah, jadi bisa di bawah 7. Jadi kalau kalian di bawah 7 ya udah kalian nggak lolos seleksi ini, tahap ini aja berkasnya. Kalau buat yang tahun ini lulus bisa kalian cek ini rata-rata rapor untuk, komponen pengetahuan ya dia jangan tanya lagi karena ada juga yang keterampilan, pengetahuan yang dilihat ya. Pada 5 semester berarti sampai, semester 5 kemarin kayak SNBP lah ya. Itu rata-ratanya semua nggak kurang dari 70 untuk skala 100. Jadi dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang nanti telah dinyatakan lulus, jadi harus lulus dulu ya. Jadi pada ijazah tidak kurang dari ini.
nilai bukan pembulatan. Pembulatan berarti ya kalau 69,5 ya nggak boleh ya di bawah. Jadi kan ini kalau dibulatkan 70, nggak gitu ya ini. Jadi ya nggak lolos gitu. Jadi harus lebih dari 70 ini ya. Oke, itu untuk rapotnya. Nah, sekarang untuk SNBT-nya. Jadi oke, mungkin sebelum itu ke usia dulu karena ada di sini. Jadi usianya itu untuk tahun 2023 September nanti kalian itu nggak boleh atau nggak boleh lebih dari maksimalnya 21 tahun inilah. Atau artinya ini, lahir sebelum tanggal 1 September tahun 2022. Kalau ya apa kalau kalian melebihi ini misalnya ya udah nggak bisa lagi daftar ya. Berarti ya udah tertutup peluang kalian buat daftar stan gitu. Lalu lanjut ke ini poin yang utama mungkin yang masih nyambung dengan SNBT. Jadi di stan itu kalau dulu-dulu ya, kan kalau nggak salah Mimin ini tahun Mimin dulu itu ada yang 2 tes aja. Tes yang TPS sama yang bahasa Inggris. Beda dengan UTBK di mana kalian misal dapat PK katakanlah 300 tapi nilai yang lain tinggi masih bisa lolos. Di stan itu ada yang namanya nilai mati. Maksudnya adalah kayak nilai minimal gitu. Kayak gini. Jadi misalkan kalian TPS-nya, misal anggap aja ini komponen A, ini B gitu ya, buat mempermudah. Mimin buat apa ya? Kayak contoh aja, contoh kasus. Kalian nilai ini dapat 900 misalnya. Ini ternyata cuma dapat 400. Kalau di rata-rata ini kan masih berapa nih? 13, 6,5 lah ya. Tapi kalian biasanya nggak lolos karena ini di bawah nilai matinya. Kalau nggak salah nilai matinya itu dulu itu 500 atau 450 gitu. Jadi nilai kalian itu nggak boleh di bawah itu dulu. Jadi harus lewat batas itu dulu, baru bersaing dengan yang lewat batas itu. Kalau nggak lewat, ya udah mau nilai kalian setinggi apapun itu nggak lolos. Jadi lebih mengutamakan apa ya? Apa kayak standar minimal untuk setiap subtesnya gitu. Dalam hal ini kalau di UTBK nilai TPS-nya itu minimal 600. Subtes TPS apa aja sih? Kalau tahun ini ada PK ya, lalu ada PPU, ada PBM kalau nggak salah ya, sama PU. Nah, kalau ini berarti nanti rata-rata ya. Berarti kalau rata-rata ya kalian bisa aja nanti misal PK-nya anggaplah jatuh gitu ya. Jadi kalau ya tapi nanti ketolong di sini. Atau kalau PU-nya jatuh ya ketolong di yang lain. Intinya nanti rata-ratanya buat subtes TPS-nya ya. Itu harus 600. Di bawah itu mau PK kalian 900 pun, mau PU kalian 900 pun, tapi kalau PU PBM-nya jatuh sehingga sampai nilainya nggak sampai ini, ya udah kalian nggak lolos gitu. Lalu kalau ini ada bahasa Inggrisnya 550, literasinya bahasa Indonesia 550, bahasa Inggrisnya 450, dan penalaran matematikanya subtes baru ini minimal 500. Jadi ini nilai akhir IRT ya. Ini nilai akhirnya yang kalian dapat tuh nanti sertifnya atau apa di UTBK itu loh. Jadi ya kalian harus mulai dari sekarang kalau mau masuk stan ya harus belajar biar kira-kira nanti minimal bisa lewat ini dulu deh. Ini nilai minimalnya. Baru nanti bisa kalian bersaing gitu. Lebih tinggi lebih baik, di bawah ini jangan. Kalau di stan itu ini namanya nilai mati ya. Jadi kalau kalian di bawah ini ya udah kalian nggak bisa lolos gitu. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang dikejar nilai-nilai ininya ya. Jadi buat yang lulus SNBP ya selamat, kalian nggak bisa ikut ini. Nggak bisa ikut tahun ini mungkin, tapi nggak tahu kalau tahun depannya. Tapi setahu Mimin kalau lolos SNBP itu di blacklist buat ikut SNBT 3 tahun ke depan. Dia yang udah lolos SNBT ya udah kubur impian kalian buat masuk stan. Terakhir buat ini pendaftaran. Jadi buat ini pendaftaran online-nya ada 2 portal ya, di Dikdin sama di SPMPKN ini stan. Ada yang tanggal 1 sampai tanggal 30 April sama yang ini 10 sampai 5 Mei. Jadi mungkin daftar ke ininya dulu mungkin kayak bikin akun gitu kan
ada 8 kedinasan. Berarti mungkin nanti kalian daftar ke ini dulu buat portal utamanya, baru ke portal masing-masing perguruan tinggi kedinasannya itu. Silakan catat, jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai nanti tanggal 1 Mei atau tanggal berapa Mei kalian belum daftar atau apa, udah belajar nggak daftar kan ya percuma gitu. Lalu ini nanti 26 Juni adalah seleksi administrasinya, pengumumannya, dan seterusnya nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Intinya nanti kalian mulai pendidikan pada tanggal 18 September. Jadi kalau yang sekarang mah fokusnya ke SNBT dulu aja sama ini aja dulu. Jadi silakan berjuang di SNBT dulu buat dapat nilai ini tadi supaya kalian bisa lolos atau lanjut ke tes-tes lainnya. Oke, itu aja mungkin buat pembahasan STAN kali ini. Next time mungkin akan bahas lebih detail mengenai mungkin yang ini SKD-nya atau tes kesehatannya, wawancaranya dan sebagainya. Mungkin di next videonya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih buat yang nonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.